mulai dari materi yang pertama. Monggo Mbak Novi kenalan dulu Mbak. Monggo boleh dipagi sama di temel-temel loh dek. Ya santai aja, jangan tegang. Yang belum sarapan. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Semangat banget ya. Halo. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Dianita dari KSPM FEB UPN Veteran Yogyakarta. Di sini kita bakal sharing sama teman-teman seputar gimana sih cara ngatur uang dan juga tentang investasi secara basic gitu ya. Nah, mungkin bisa langsung share screen. Nah, sebelum masuk sini aku mau tahu dulu dong, ada yang udah pernah tahu atau sekarang lagi PDKT sama investasi? Bisa angkat tangan? Pak Arum ketuanya. Ada teman-teman? Oke, belum ada, gak apa-apa. Karena hari ini kita bakal PDKT sama investasi dan gimana sih cara ngatur uang yang baik dan benar. Kenapa? Apa hubungannya cara ngatur uang sama investasi? Jadi mungkin beberapa orang pikir kayak invest aja gitu ya, naruh uang terus nanti uang kita tuh beranak atau menghasilkan untung. Tapi nggak semudah itu dan nggak sesulit itu juga sih. Maksudku kalau mau invest kita tuh perlu persiapan atau prepare dari uang kita poskan untuk investasi, kita poskan untuk ini itu. Jadi ada banyak hal yang perlu kita persiapkan sebelum investasi. Nah, untuk lebih dalamnya kita bakal jelasin berdasarkan slide ya. Oke, how to manage your own money and make it grow. Gimana sih cara ngatur uang dan juga membuatnya bertumbuh gitu. Nah, langsung aja. Next slide. Di sini ada penjelasan tentang uang. Kita juga tahu kalau uang itu alat tukar ya teman-teman. Uang adalah satu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar. Jadi kalau kita butuh sesuatu, kita bisa tukar dengan uang, lalu kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Why financial planning is important? Kenapa sih perencanaan keuangan itu penting? Yang pertama, membantu menentukan arah dan tujuan keuangan jangka panjang. Oke, aku bakal tanya, aku namanya siapa deh? Nadia ya. Nah, misalnya gini, Nadia itu dikasih sama mamanya sebulan 1 juta. Nah, tiap bulan Nadia selalu kayak ngeposting uangnya 500.000 untuk investasi, 300.000 untuk kebutuhan sehari-hari, 200.000 buat bebas gitu, buat hal-hal urgent. Nah, yang dilakukan Nadia itu tiap bulannya adalah perencanaan keuangan teman-teman. Dia udah ngeposting 500.000 buat jangka panjang, buat investasi. Nah, jadi itu perencanaan keuangan. Terus yang kedua, keputusan keuangan masa kini menentukan keputusan masa depan. Kita semua tahu lah ya, kayak kita ada di sini juga berdasarkan keputusan kita di masa lalu. Pasti adik-adik juga di SMA Sedayu juga berdasarkan keputusan adik-adik sendiri dulu gitu pilih SMA Sedayu, bener kan? Ya, kayak gitu. Nah, sama halnya dengan keuangan, yang akan terjadi di masa depan itu tuh bergantung sama keputusan keuangan yang kita lakukan saat ini. Kayak misalnya teman-teman semua pasti punya cita-cita dan goals dong. Kayak goal terdekat tadi apa? Misalnya mau lanjut kuliah atau ke KUA atau mungkin biar kerja dulu. Gimana dari rencana terdekat ini? SNM ya, kuliah ya. Nah, kuliah kan butuh biaya ya teman-teman. Nah, biaya itu bisa kalian persiapkan dari sekarang. Jadi kita harus bijak atur uang itu untuk mencapai goals yang tadi Nadia set gitu dari sekarang. Lulus SNMPTN, kuliah di Univ Impian. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa next slide. How to do your financial planning. Terus gimana sih cara ngelakuin atau ngatur keuangan? Gimana cara merencanakan keuangan gitu. Nah, buat merencanakan keuangan, kita tuh harus nge-plan dulu apa sih tujuan keuangan kita, terus butuh apa. Terus sebenarnya teman-teman tuh pengennya apa, kayak Nadia tadi. Nadia kan pengen kuliah, pas SNM gitu ya. Nah, nanti pas kuliah pasti butuh uang buat kos kan, buat kos, buat bayar UKT kayak gitu. Nah, kenapa butuh UKT ya buat bayar kuliah? Terus kapan butuhnya? Nadia kan sekarang kelas 2 SMA, berarti masih ada 2 tahun lagi ya? Setahun lagi. Oke, setahun lagi. Terus berapa uang yang dibutuhkan? Nah, dari sekarang tuh Nadia udah bisa rencanain. Kira-kira aku butuh
buat nanti kuliah, mulai dari kos, terus juga dari kehidupan sehari-hari, nanti pasti beli bahan makan kan, dan lain-lain itu bisa diset dari sekarang. Terus nah untuk implementasi atau penerapan dari perencanaan keuangan itu sendiri, Nadia nanti bisa cari tahu gimana sih cara dapatnya. Mungkin bisa dengan nabung, investasi, atau dengan misalnya jualan gitu di sekolah. Nah, terus tentuin strategi uangnya mau dikelola kayak gimana, mau ditabungkah, diinvestasikan, atau gimana, terus disimpannya di mana, kayak gitu. Bentar teman-teman, aku tadi ngejelasinnya kecepatan nggak ya? Nggak ya? Oke, how to earn money? Gimana sih cara dapetin uang? Nah, di sini bisa dilihat set aside income. Maksudnya tuh menyisihkan income kita. Jadi setiap bulan tuh Nadia lagi nih yang jadi contoh. Selama sebulan kan dikasih 1 juta nih misal sama mamanya. Itu nanti masuknya ke pemasukan kamu. Jadi ditulis tuh tiap bulan pemasukan 1 juta. Nanti di list tiap awal bulan tuh kebutuhan kamu apa aja. Misalnya skincare. Bener gak sih cewek butuh skincare? Nah terus juga buat kuliah bisa ditabung dari sekarang, di list tuh kebutuhan. Terus nanti ditulis juga pengeluaran kamu setiap bulannya itu kayak gimana, apa aja ditulis sedetail mungkin. Even itu misalnya parkir motor 2000 doang, tulis aja nggak apa-apa, biar nanti di akhir bulan tuh kamu nggak ngerasa kehilangan. Misalnya nih uang kok tiba-tiba jadi segini ya, gitu kan. Jadi penting banget buat nyatet pengeluaran sekecil apapun itu. Terus nanti di akhir bulan ditulis berapa sisanya dari pemasukan yang 1 juta tadi dengan pengeluaran yang sekian misalnya, nanti ada sisa berapa. Kalau misalkan ada sisa, berarti perencanaan keuangan kamu udah oke tuh. Tapi kalau misalkan kurang, terus kebutuhan dari kamu juga belum terpenuhi semua, itu artinya kamu harus cari sumber pendapatan lain. Kalau misalkan income-nya tuh belum bisa mencukupi kebutuhan, nah bisa dengan kayak tadi aku jelasin, bisa dengan jualan, bisa dengan investasi. Investasi kan kayak ternak uang lagi ya gitu. Kayak kita invest sekian, uang kita tuh bakal berkembang dan beranak gitu teman-teman. Jadi bisa tuh cari pendapatan lain kalau misalkan uang kita belum mencukupi kebutuhan tiap bulannya. Gitu. Aku pengen tahu dong, di sini ada yang jualan nggak di sekolah? Ada? Oke, belum kali ya. Bisa next slide. Nah, where should you put your money? Di mana kita bisa menyimpan uang kita? Di sini ada contoh saving dan investing. Sebenarnya saving dan investing itu beda teman-teman. Mungkin beberapa ada yang masih mikir kayak saving sama investing itu sama, tapi ternyata beda. Dari segi likuiditas, resiko dan untung juga beda. Coba ada yang bisa bantu aku buat nyebut perbedaannya nggak? Ada yang bisa? Bisa ngacung? Yang ngacung aku kasih stik kentang yang pinggir sekolah deh. Ayo, terakhir nanti. Ayo, ada yang bisa? Oke, gampang. Aku jelasin ya. Nah, ada yang ngacung? Siapa? Ayo sini. Sini saya maju. Coba aja. Coba aja. Lumayan loh stik kentang enak terus. Ayo. Ayo, mau coba? Gak apa-apa, gak usah takut salah. Ayo, siapa namanya dek? Manda. Gimana dek bedanya? Gak apa-apa, gak usah maju, di situ aja. Ya udah berdua. Diskusi dulu, baik. Nanti si kentangnya bagi 5 loh. 6 bagi 6. Ayo siapa yang maju? Ayo Nadia nih kayaknya mau maju nih. Ya, ayo sini. Gimana nih? Ada yang mau maju? Beda.
investasi bedanya, ya ini kan gambarnya nabung celengan ya. Jadi udah jelas kalau nabung celengan ya nabungnya di celengan. Kalau misalkan nih, aku naruh uang 100.000 di tahun 2010, aku simpan sampai 2022, kira-kira itu uang bakal bertambah nilainya atau berkurang ya teman-teman? Tetap. Nilainya tetap berkurang teman-teman karena ada inflasi. Ya, kalau inflasi kan, jadi inflasi itu ditandai dengan harga-harga tuh naik di kalangan kita. Kayak misalnya bakso di tahun 2010 harganya 5.000 itu udah paling mahal. Sekarang 10.000 aja tuh udah kayak normal ya, 10.000 ya, normal minimal. Nah itu tuh kenapa bisa naik kayak gitu, karena ada inflasi. Nah kalau misalkan kita nabung uang pecahan kayak gini, uang 100.000 itu tuh nilainya bakal berkurang gitu. Mungkin di zaman dulu 100.000 bisa cukup buat apa-apa gitu, beli banyak benda. Tapi kalau sekarang 100.000 cukup mungkin buat 2-3 barang mungkin ya, dikit karena nilainya berkurang. Nah kalau investasi, dengan investasi uang kita tuh jadi beranak gitu loh, jadi menghasilkan untung atau return kayak gitu. Nah itu perbedaannya. Terus dari resiko juga berbeda. Kalau kita nabungnya cuma di celengan doang, resikonya paling uangnya jadi jelek kali ya wujudnya, terus nilainya tadi berkurang. Terus juga kalau investing, resikonya ya ada resikonya likuiditas atau perusahaannya bangkrut, terus resikonya ya kita mengalami rugi. Tapi tenang aja, kita juga bisa meminimalisir rugi kalau misalkan analisa yang kita gunakan betul kayak gitu. Bisa dilanjut. Nah, why do we need to invest our money? Kenapa kita perlu menginvestasikan uang kita? Karena ada inflasi tadi. Nah, kalau misalkan kita menginvestasikan uang kita tuh bisa melawan inflasi gitu. Karena uang kita tuh terus berputar gitu loh. Misalnya kalau kita investnya ke saham ya, kan kalau saham itu punya perusahaan. Kalau misalnya kita invest ke saham, artinya kita jadi punya kepemilikan atas perusahaan itu. Sedangkan perusahaan yang kita tahu pasti mengalami perputaran kan di dalamnya, perputaran perekonomian gitu. Nah artinya uang kita tuh bakal terus berputar, jadi gak akan tuh nilainya berkurang kalau kita nabung tadi gitu. Jadi bisa melawan inflasi kalau misalkan kita menginvestasikan uang kita. Nah ini contoh nyata nih, bagaimana inflasi menggerogoti nilai uang kita di beras selama 10 tahun terakhir. Bisa dilihat 2010 beras tuh harganya per kilo 6.700, murah banget ya. Nah 2020 harganya tuh 12.234 per kilo, itu berdasarkan data BPS. Naiknya kelihatan banget kan, naik 2 kali lipat ya berarti. Nah kayak gitu. Sama halnya kayak bakso yang tadi aku bahas, di tahun 2010 aku ingat banget 5.000 tuh udah paling mahal, tapi sekarang 5.000 kayaknya cuma dapat apa ya, bakso kecil aja kali ya yang ditusuk kayak gitu. Nah secara diam-diam inflasi itu telah mengurangi daya beli kita terhadap beras dan bakso selama 10 tahun terakhir kayak gitu. Coba bayangin kalau misalkan kita menginvestasikan uang kita yang dulunya 100.000 di tahun 2010, bisa jadi kalau kita investnya di saham nih contoh, bisa jadi 200.000 di tahun sekarang. Jadi beranak gitu loh uang kita, nggak akan yang berkurang nilainya. Lanjut. Nah ini ada contoh suku bunga lebih kecil dari nilai inflasi. Suku bunga, teman-teman tahu kan, suku bunga kalau misalkan kita nabung di bank, itu biasanya tiap bulan uang kita tuh bertambah gitu loh. Nah itu dari suku bunga. Nah kalau misalkan suku bunganya tuh, jadi suku bunga sama inflasi itu ada persentasenya ya. Mungkin kalau dijelasin sekarang panjang gitu ya, nanti kalian bakal belajar tentang inflasi. Nah persentase inflasi berdasarkan data BPS itu yang terbaru sebesar 4,5%, sedangkan suku bunga 3,5%. Nah bisa dilihat kan, suku bunga lebih kecil daripada inflasi. Artinya menabung aja gak cukup gitu, gak cukup buat melawan inflasi gitu, karena inflasinya jauh lebih besar daripada suku bunga Bank Indonesia. Nah ini ada grafik inflasi tahunan umum Indonesia 10 tahun terakhir dari 2011 ke 2020. Sempat tuh naik banget ke 8% ya itu. Kok bisa turun? Jadi gini,
inflasi itu kan bikin harga di kalangan kita di sekitaran itu jadi mahal ya, barang-barang jadi mahal kalau inflasi. Nah, buat ngatasin itu biasanya BI menaikkan suku bunga, jadi inflasinya teredam atau turun. Makanya di tahun 2015 inflasi turun lagi tuh, dan ya cenderung apa ya, menurun juga sampai 2020. Lanjut. Nah, ini ada instrumen investasi dan returnnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau investasi, itu tuh nggak hanya di saham aja teman-teman, tapi bisa di properti, di obligasi, di saham, emas, deposito, dan sebenarnya banyak. Masih ada reksadana. Ada yang pernah dengar reksadana? Ya, gitu, bisa di reksadana. Nah, kalau di properti sendiri, properti itu sebenarnya cuannya gede teman-teman, tapi uang yang perlu kita keluarin di awal tuh gede juga. Soalnya kan properti bangunan ya, jadi kita harus ngeluarin uang yang gede di awal. Cuman enaknya kalau di properti pajaknya tuh final, jadi cuman sekali bayar gitu lah di awal pas beli gitu. Terus obligasi itu surat utang, singkatnya gitu ya. Obligasi itu surat utang yang dikeluarkan sama pemerintah dan juga perusahaan. Nah, kita bisa invest di situ, kita beli surat utangnya. Terus jadi konsepnya kayak mereka ngutang ke kita gitu loh, tapi nanti kita bakal dapat untung dari situ. Terus saham, nah ini yang terkenal nih, instrumen saham. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya saham. Kalau misalkan teman-teman beli saham, walaupun cuma satu lot tuh batas minimal pembelian saham ya. Nah, walaupun cuma punya satu lot, artinya kalian tuh pemilik dari perusahaan itu. Keren nggak? Keren. Oke, selanjutnya ada emas. Nah, tapi emas yang dimaksud di sini tuh emas batangan ya. Kayak kalau misal kalian mau invest ke emas, kalian bisa ke Pegadaian contohnya. Itu bisa langsung bilang aja mau invest emas Pak, gitu. Nanti dikasih tahu. Terus kalau deposito itu di bank. Jadi kalau misal kalian mau invest di deposito, bisa datang ke bank. Dan sebenarnya ada banyak, cuman untuk tentang investasi ini bakal kita bahas di slide nanti, oke? Next. Nah, ini ada jumlah investor pasar modal. Di 2019 ke 2020 tuh mengalami peningkatan yang lumayan tinggi ya, 53,47%. Ada yang tahu nggak karena apa yang terjadi di 2020 sehingga angka investor tuh meningkat? Ada yang tahu? Oke, jadi di tahun 2020 kemarin itu kan awal COVID banget ya teman-teman, ya gak sih? Terus di pas COVID itu tuh IHSG atau harga saham secara rata-rata tuh menurun banget. Nah, dari situ tuh banyak juga influencer yang pada bahas saham, terus mengedukasi tentang saham. Jadi orang-orang bisa jadi tertarik gara-gara itu, gara-gara edukasi dari influencer. Terus juga ketika harga saham rata-rata turun, itu tuh sebenarnya kesempatan buat investor buat masuk di harga murah, nanti ketika tinggi kita bisa jual, jadilah dapat untung kayak gitu. Lanjut. Nah, untuk jumlah investor domestik sendiri ini mengalami peningkatan dari 2016 ke 2020. Di 2020 tuh 58% ya, di 2016 ada 45%. Ini lagi. Nah, step by step become an investor. Gimana sih caranya buat bisa jadi investor? Nah, ini juga sama, sharing dikit ya. Dulu pas awal aku mau invest, aku juga bingung, bener-bener bingung kayak gimana sih mulainya, harus ngapain dulu, kayak gitu. Jadi yang terpenting kalau kalian mau invest tuh yang pertama harus nentuin dulu profil resiko. Maksudnya gimana? Jadi profil resiko tuh kan ada 3, konservatif, moderat, sama agresif. Kalau konservatif misalnya, aku konservatif, aku gak mau resiko yang tinggi, jadi aku cuma siap sama resiko yang rendah, tapi return atau keuntungan yang aku dapat juga rendah. Nah, kalau yang moderat misalnya Nadia profesor, Nadia itu investor dengan profil resiko moderat misalnya. Dia itu siap dengan resiko yang sedang, tapi return yang dia dapat juga sedang. Terus kalau misalkan agresif, kayak Manda misalnya agresif. Nah, dia itu siap dengan resiko yang tinggi, tapi return yang dia dapat juga tinggi. Jadi kayak linear gitu loh. Aku siap dengan resiko yang rendah, tapi return yang didapat juga rendah. Itu konservatif. Nah, jadi awal pertama tuh tentuin dulu profil resikonya kayak gimana. Setelah itu baru tentukan instrumen investasinya. Kalian mau invest kemana? Gitu. Nah, tiap instrumen investasi itu punya resiko yang beda-beda.
Kalau reksadana sama saham dibandingin nih, reksadana tuh resikonya lebih rendah teman-teman dibanding saham. Jadi kalau misalkan aku dibanding Manda nih, Manda lebih cocoknya ke saham karena saham kan resikonya tinggi, tapi untungnya juga tinggi. Sedangkan Manda tipe investor yang kayak gitu, dia siap dengan resiko tinggi. Nah, jadi kamu cocok dengan saham. Kalau aku gak siap sama risiko tinggi. Aku siapnya sama risiko yang rendah-rendah aja. Nah, return yang aku dapat juga bakal rendah. Makanya cocok tuh reksadana sama aku, kayak gitu. Terus, kalau misalkan tadi kan Manda ya, ambil saham berarti. Analisa yang bisa digunakan sama Manda selama invest di saham itu ada dua, teknikal sama fundamental. Nah, ini tergantung tujuan. Kalau misalkan tujuan Manda investnya itu jangka panjang sampai tua misalnya gitu ya, sampai udah punya anak gitu-gitu, kamu bisa pakai analisa fundamental. Nah, kalau misalkan jangkanya pendek, misalnya cuma buat 1 minggu, misalnya sekarang beli, seminggu yang akan datang jual, itu bisa pakai analisa teknikal. Jadi tergantung jangka waktu teman-teman. Nah, kalau misalkan pakainya analisa teknikal, itu artinya kalian tuh namanya trader gitu, trader, dan yang kalian lakukan tuh trading gitu. Nah, kalau pakai yang analisa fundamental, namanya investing dan kalian disebutnya investor gitu. The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Investasi terbaik yang bisa kamu lakukan itu investasi ke diri sendiri, teman-teman. Ketika kamu belajar lebih, kamu juga bakal mendapatkan lebih. Ini langsung aja. Sebelum aku lanjut nih, aku mau tanya, ada yang bisa ngulang nggak tipe investor yang tadi aku sebut yang 3 itu? Ada yang bisa ngulang? Ada? Kamu mau coba nggak? Buat ngulang yang 3 tadi aku sebut. Oke, nggak ada. Berarti lanjut aja nih. Lanjut atau gimana teman-teman? Masih semangat nggak? Oke, aku lanjut. Ini roadmap. Tadi kan kita bahas tentang cara ngatur uangnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke roadmap investasi saham. Jadi kita lebih fokusin lagi. Di sini kita bakal bahasnya tentang saham, investasi saham. Nah, roadmapnya kita bakal bahas investasi dan saham, analisa fundamental dan teknikalnya. Lanjut. Oke, ini ada pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan dana, bla bla bla, bisa dibaca ya. Tapi kalau aku boleh simpulin, investasi itu kayak kita menunda keinginan kita saat ini yang nggak terlalu penting buat sesuatu yang lebih penting di masa yang akan datang. Gitu, misalnya ya, aku mau beli baju, tapi sebenarnya bajuku di rumah masih banyak yang belum terpakai nih. Nah, aku bisa menyimpan atau menunda dulu keinginan aku buat beli baju, buat diinvestasikan uangnya kayak gitu. Kalau di sini arti dari investasi itu aktivitas menempatkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen tertentu, sehingga dari penempatan dana tersebut diharapkan menghasilkan return. Oke, sebenarnya investasi itu gak hanya ke keuangan aja ya teman-teman. Kita bisa invest dari leher ke atas, kayak misalnya dengan beli buku, itu termasuk invest dari leher ke atas. Terus misalnya teman-teman beli skincare yang cewek, itu tuh merupakan investasi juga karena kita bakal mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Coba keuntungannya ada yang bisa tahu nggak apa? Kalau kita beli skincare keuntungannya apa coba buat diri kita? Benar, jadi glowing kan muka kita. Nah itu juga investasi teman-teman. Terus kalau misalkan nih teman-teman cowok beli bola basket terus dipakai tiap hari buat olahraga, itu juga investasi buat kesehatan. Jadi gak ada salahnya selama itu dipakai ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada pengertian pasar modal. Jadi kalau misalkan kita melakukan transaksi investasi gitu-gitu, kita tuh ada di pasar modal, teman-teman. Jadi pasar modal tuh kalau dianalogiin ya, kayak pasar tradisional. Di pasar tradisional kan ada penjual ya, ada pembeli juga. Di pasar modal juga sama, ada penjual, ada pembeli. Penjualnya siapa? Perusahaan.
Pembelinya siapa? Investor kita. Nah, perusahaan itu di pasar modal mereka membutuhkan dana, teman-teman, dana buat ngembangin usahanya. Nah, yang memberikan dana kepada perusahaan adalah kita sebagai investor. Jadi kita beli sahamnya, kayak gitu. Nah, yang perlu kita tahu dari struktur pasar modal itu yang pertama ada undang-undang. Di bawah undang-undang ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dia yang mengawasi semua yang ada di bawahnya kayak BEI, Sekuritas, KPI, dan juga SEI. Terus BEI. Nah, BEI itu yang menjadi wadah buat kita sama perusahaan atau investor lain. Jadi kita kalau melakukan transaksi jual beli itu di bawah BEI, ada di wadahnya BEI, Bursa Efek Indonesia. Pernah dengar? Nah, ya itu wadahnya kita untuk melakukan investasi, teman-teman. Nah, kalau sekuritas dia perantara. Jadi kalau misalnya kita mau beli, misalnya aku mau beli saham Unilever, nggak bisa tuh datang ke perusahaan langsung tiba-tiba mau beli Unilever misalnya, nggak bisa. Jadi kita harus lewat sekuritas, kita harus daftar dulu ke sekuritas baru bisa bertransaksi. Terus kalau KPI dan KSEI, nah kalau KPI itu Clearing Penjamin Efek Indonesia, kalau KSEI itu Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dua lembaga ini sebenarnya tugasnya sama aja sih, kayak menjamin transaksi yang kita lakukan itu aman sampai akhir. Karena kan kalau transaksi itu kayak kalau zaman sekarang ya, kalau dulu kan beli saham itu harus ke BDI-nya langsung ya, ya kan. Nah kalau sekarang itu kita online, jadi yang mengawasi jalannya transaksi kita dari awal beli sampai akhir tuh prosesnya diawasi sama dua lembaga itu, kayak gitu. Nah ini untuk pengertian sahamnya nih teman-teman. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi kalau tadi yang kata aku bilang, kalau kita beli saham, walaupun cuma satu lot, itu artinya kita pemilik dari perusahaan itu, gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih kalau tentang saham. Nah, keuntungannya kalau kita invest di saham itu ada dua, teman-teman. Pertama capital gain, kedua dividen. Kalau capital gain itu selisih antara harga jual dan beli. Ya, itu udah ketangkap lah ya maksudnya maknanya kayak gimana. Jadi misalnya aku beli Unilever di harga 100.000 per lot misalnya. Satu lot itu kan batas minimal pembelian ya. Nah misalnya aku beli di 100.000, ternyata 3 bulan kemudian harganya naik jadi 300.000. Terus aku jual, ada selisih kan? Berapa coba selisihnya? 200. Nah 200.000 itu namanya capital gain, itu keuntungan yang kita dapatkan. Nah kalau dividen itu pembagian keuntungan yang diberi sama perusahaan. Jadi tiap perusahaan itu kan pasti punya labanya masing-masing ya, kayak laba ditahan gitu. Nah laba itu bakal dibagi sama perusahaan. Ada yang ngebagiin 1 tahun 1 kali, ada yang ngebagiin 2 kali dalam setahun, ada juga kalau nggak salah yang 3 kali dalam 1 tahun, tergantung dengan laba perusahaan itu pada periode tersebut, kayak gitu. Dan tergantung kebijakan perusahaan. Gitu. Jadi ada dua keuntungan kalau misalnya kita invest di saham. Coba kalau misalkan kita tabungin, kita nggak akan tuh dapat capital gain, kita nggak akan dapat dividen. Jadi sayang banget kan kalau misalkan nabung di celengan gitu aja. Lanjut. Nah, tapi invest di saham juga ada resikonya, teman-teman. Yang pertama capital loss, kebalikannya capital gain. Kalau capital gain kan selisih dari harga jual dan harga beli, tapi positif selisihnya. Kalau capital loss itu selisih yang negatif. Jadi kita, misalnya aku beli 100.000 di hari ini, taunya besok turun, tapi aku takutan gitu loh, kayak aduh takut makin turun, terus aku jual. Akhirnya kan dapat minus. Nah itu capital loss, kerugian. Terus yang kedua ada likuidasi. Likuidasi itu kalau perusahaannya bangkrut. Nah, tapi resiko ini tuh yang dua bisa kita minimalisir atau kita hindari. Kalau misalkan kita tahu celah, kita tahu analisanya. Jadi kan sebelum invest tuh kita harus analisa dulu ya, kayak ini perusahaan pantas gak sih buat diinvestasiin kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu dan kita investnya di tempat yang benar nantinya kalau kita paham analisa. Ada yang ingat analisanya apa aja? Ada yang bisa ngulang nggak? Apa? Di belakang tadi mau ngapain? Cowok ya?
Berdiri coba deh yang cowok. Kamu yang lagi gini. Iya. Coba berdiri. Iya. Namanya siapa dek? Faldo. Bisa ngulang nggak tadi? Analisanya ada apa aja sih buat analisa saham? Analisa teknikal sama analisa fundamental. Wih, betul. Nanti pulangnya tungguin aku ya, kita beli si kentang. Oke, lanjut. Mengapa harus berinvestasi saham? Nah, yang pertama memberikan imbal hasil yang relatif tinggi dibanding investasi lain. Tadi aku udah singgung, yang tadi aku contohin ke Manda. Resikonya tinggi, tapi returnnya juga tinggi. Nah, itu imbal hasil yang relatif tinggi dibandingkan investasi lain kali saham. Terus investasi saham memberikan berbagai keuntungan, kayak yang tadi dua aku sebut, ada capital gain sama dividen. Terus yang ketiga, sangat mudah ditransaksikan dan bersifat liquid. Liquid itu mudah dicairkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jual, ya dia bakal dicairin nanti ke rekening dana kita, dana nasabah. Dan itu mudah. Terus tabungan jangka panjang untuk masa depan. Cocok banget nih kalau misalkan kalian punya plan di masa depan mau lanjut S2 misalnya sekian tahun lagi, bisa tuh uangnya diinvestin ke saham. Terus sebagai passive income. Kenapa disebut passive income? Karena dia bakal ngasih dividen ke kita. Jadi passive income tuh income yang kita dapat tapi tanpa kita harus kerja gitu loh. Kan kalau active income kita harus kerja dulu buat dapat duit kan. Nah kalau passive income kita gak kerja tapi ada duit gitu nyamperin ya dari dividen tadi. Kayak gitu. Jadi untung banget kalau invest ke saham. Nah ini nih contoh. Kalau misalkan kita invest di tahun 2009, misalnya invest 100.000, terus di tahun 2020 di November uang kita bakal meningkat, perkiraan menjadi 121.820, meningkat kan? Itu kalau misalkan invest 100.000, coba kalau kita investnya bertahap gitu, nambah terus tiap bulannya, terus ternyata uang kita tahu-tahu udah 10 juta. Nah, kalau misalnya kita investkan dalam jangka panjang, untung yang kita dapat juga bakal lebih gede lagi teman-teman. Kalau ini kan cuma 100.000 contohnya. Kayak lanjut. Nah, buat invest saham ada strateginya. Ada dua, lump sum sama dollar cost averaging. Jadi kalau lump sum itu kalian investnya satu waktu langsung gitu dalam misalnya Manda punya uang 10 juta itu kan gede ya. Terus kamu tuh langsung menginvestasikan uang kamu saat itu juga. Nah itu strategi lump sum. Nah kelebihannya uang buat transaksi jual beli kan kalau misalkan kita invest saham ada fee jual belinya. Nah karena Manda itu membeli saham sekaligus dalam satu waktu, maka Manda itu cuma ngeluarin fee beli cuma satu kali. Jadi lebih hemat dibanding kalau misalkan belinya bertahap. Nah kalau yang DCA ini yang kedua itu belinya kan bertahap, misalnya tiap bulan 500, itu bakal ada fee beli atau biaya pembelian. Nah jadi lebih hemat yang lump sum sebenarnya. Cuman kalau lump sum itu perlu uang yang cukup gede dikeluarkan di awal. Kalau DCA itu bertahap tiap bulan gitu. Terserah teman-teman mau berapa, misalnya 100.000 per bulan. Cuman itu tadi fee pembeliannya ya jadi lebih banyak gitu dikeluarkan gitu. Gitu. Nah, kalau aku mau tanya deh, Joseph, kamu menerapkan strategi apa kalau investasi? DCA atau lump sum? DCA berarti bertahap ya tiap bulan. Oke, Mbak Arum DCA atau lump sum? DCA juga. Emang kalau menurutku juga lebih cocok DCA sih, apalagi kita masih sekolah ya, teman-teman masih sekolah, aku masih kuliah, yang cocok tuh DCA, jadi dicicil tiap bulan. Yang penting tuh konsisten gitu teman-teman. Lanjut. Nah, untuk teknik investasi saham itu ada 4: growth investing, value, income, dan trading saham. Nah, yang terkenal tuh yang trading saham. Pasti kalian tahu kan trading saham? Pernah dengar? Iya, ya gitu deh. Kalau trading saham itu yang tadi aku jelasin, yang jangkanya pendek. Jadi misalnya kan trading sendiri artinya jual beli gitu ya, jualan trading tuh. Jadi trading tuh misalnya aku beli saat ini,
dijual besok atau dijual lusa, itu trading. Jangkanya pendek deh gitu. Kalau investing tuh jangkanya panjang, bisa beberapa tahun gitu baru dijual. Nah kalau growth investing, misalnya growth investing itu kayak aku tuh tipe investor yang melihat ini saham kira-kira berpotensi gak ya ke depannya. Nah itu teknik growth investing. Jadi kita lihatnya dari potensi ke depannya. Kalau misalkan berpotensi, beli gitu. Kalau enggak, ya enggak dulu. Nah itu strategi atau teknik growth investing. Kalau value investing dilihat dari value-nya. Jadi tiap saham itu kan ada value-nya. Kalau misalkan dia under value, nah itu tuh ada hitungannya sebenarnya teman-teman. Cuman agak panjang kalau dijelasin. Ada hitungannya. Kalau misalkan di bawah hitungan itu alias under value, tapi dia punya potensi kedepannya yang bagus, nah itu artinya bagus, bisa dibeli. Nah itu value investing, teknik value investing. Nah kalau income investing, ada yang bisa jelasin income investing? Baru bisa bantu? Joseph? Kalau income investing itu berdasarkan income kita gitu loh. Gitu. Misalkan kita invest tiap bulan berapa ratus gitu ya. Terus nanti pendapatan yang kita dapat dari investing itu tuh maksudnya gini, kita ngeluarin uang minimal, maksudnya sedikit, nggak terlalu banyak untuk investing tiap bulannya, tapi keuntungan yang kita dapat itu minimal tuh stagnan gitu loh, tapi dia bisa lebih. Itu income investing. Emang agak gimana ya kalau dijelasin? Tapi biasanya orang-orang itu menggunakan teknik growth, value, dan trading gitu. Aku ulang ya, kalau growth itu kita lihat dari saham yang berpotensi. Kalau value, kita lihat saham bagus, tapi yang lagi under value, lagi murah buat harganya. Nah itu kan kesempatan buat beli. Nah kalau trading, itu lebih ke jual beli dalam jangka pendek. Kayak gitu. Ada yang bisa ulang? Cum? Oke, lanjut. Oh udah. Oh udah. Ya. Oke, sekian sesi sharing hari ini. Aku harap semoga teman-teman bisa nangkep dan semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang lanjut nih materi kita ini nggak cuma satu hari ini, ada dua. Boleh dari mana? Kenalan dulu. Materi kita yang kedua ini namanya siapa mas? Ya, halo semuanya, selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Joseph Paluzi, bisa dipanggil Joseph. Ya, jadi Mau nyampein materi apa mas? di sini aku mau nyampein materi tentang aplikasi buat membantu kita untuk berinvestasi saham. Nama aplikasinya yaitu RTI Business. Di sini teman-teman semua ada yang tahu nggak apa sih aplikasi RTI Business? Ada yang tahu nggak? Tidak dong. Bener nih. Ini di sini teman-teman kelas 2 SMA ya? Dari jurusan IPA IPS? Yes. Oh, tadi semua udah pada belajar saham ya, sama tadi barusan dijelasin gimana nih, kalian pada paham atau agak-agak pusing-pusing gitu? Pusing ya? Agak apa ini? Ya, masih pada semangat ya. Mungkin teman-teman bisa kan ini nanti bahasnya apa mas? RTI ya? Ya, aplikasi RTI. Oh ya. RTI. Mungkin teman-teman boleh download RTI bisnisnya biar nanti sama-sama bisa mempraktekkan ya mas ya. Ya, kita praktek bareng-bareng gitu. Teman-teman ada bawa handphone ya? Ada bawa handphone nggak ini? Bawa ya. Jadi kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Nama aplikasinya RTI Business. Nah ini aplikasinya RTI Business. Ya. 2 orang 1 RTI nggak apa-apa.
yang udah download di sini dari dulu? Mungkin di sini ada yang udah investasi ya, mungkin bisa jadi. Ini udah semua ya. Ini langsung mulai aja. Jadi bisnisnya adalah aplikasi yang menunjang para investor, membantu kita melihat data-data di sebuah perusahaan yang kita inginkan, kayak data-data berupa fundamental, data-data keuangan, berita ekonomi, dan hal-hal yang terkait sama saham ya. Nah, dari RTI bisnis ini fungsinya itu banyak. Jadi yang pertama kita bisa melihat pergerakan saham yang transaksi di Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman tahu kan Bursa Efek Indonesia itu apa? Nah, jadi Bursa Efek Indonesia itu suatu wadah ya, yang terjadi tempat terjadinya transaksi jual dan beli saham. Oke, jadi yang kedua fungsinya kita bisa melihat grafik pergerakan harga saham. Nah, grafik itu biasa juga disebut sebagai chart. Jadi grafik ini adalah sebuah bentuk grafik yang membantu kita untuk menganalisa sebuah saham dengan metode chart. Dan ketiga fungsinya itu adalah untuk kita bisa melihat berita dan terkait dengan saham dan juga berita-berita ekonomi. Kemudian yang terakhir, ini tuh fitur-fitur, banyak sekali fitur-fitur yang sangat membantu kita sebagai seorang investor ya. Nah, langsung aja nih kita praktekin bareng-bareng ya. Nah, jadi yang pertama fiturnya ini ada fitur pentingnya, ada namanya fitur movers. Nah, fitur movers ini posisinya ada di sebelah paling atas ya. Teman-teman bisa coba lihat bareng-bareng nih. Nah, jadi di movers ini teman-teman bisa tahu nih saham-saham apa sih yang pergerakannya itu paling aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa memilih berdasarkan periode waktunya yang teman-teman inginkan. Bisa dalam waktu 1 hari, 1 minggu, dalam waktu 1 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Nah, di sini juga teman bisa lihat mau berdasarkan penurunannya berapa persen dari saham yang paling banyak diperdagangkan ini, ataupun juga kenaikannya berapa persen. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian yang ada kolom tulisan losers berapa persen. Kalian juga bisa lihat gainersnya. Jadi losers itu penurunannya, kalau gainers kenaikannya. Nah, teman-teman bisa lihat nih saham-saham apa aja sih yang mengalami kenaikan dan penurunan dalam perdagangan yang paling banyak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk fitur yang kedua, kita juga harus mengetahui saham apa sih ya, yang paling banyak ditransaksikan oleh asing. Nah, jadi masih di movers. Jadi ada bagian net foreign sale. Itu kalian bisa melihat nih, net foreign sale itu adalah saham yang ditransaksikan oleh asing. Jadi gampangnya itu berapa banyak sih asing menjual saham tersebut. Teman-teman juga bisa lihat berdasarkan periode waktunya. Nah, dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, dalam waktu kurun waktu 1 tahun, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat di fitur movers ini. Nah, buat nanti misalkan teman-teman
sudah mulai invest di saham, mungkin bisa menganalisis lewat jumlah investor asing. Itu kalian bisa lihat di fitur Movers ini, di net sell atau net foreign buy. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur news ya. Nah, di news ini teman-teman bisa mendapatkan berita seputar ekonomi yang terkait dengan lembaga-lembaga tertentu. Nah, misalnya ada IDX, ada BI, ada OJK, BPATK, KPK, dan lain-lain. Nah, teman-teman juga bisa mencari lebih dalam lagi dengan mengklik tombol More News. Untuk fitur penting selanjutnya itu ada fitur kalender. Nah, di kalender ini teman-teman bisa melihat agenda apa yang sudah dijadwalkan oleh emiten tertentu. Nah, teman-teman bisa mengakses di fitur kalender, lalu teman-teman pilih upcoming events. Nah, di sini nanti muncul nih kayak pemberitahuan, kayak info-info gitu, pembagian dividen dan tadi dividen ya, sudah dijelasin ya sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat kapan sih sebuah emiten tersebut membagikan, emiten tersebut melaksanakan RUPS atau RUPS ini rapat umum pemegang saham. Nah, teman-teman bisa melihat informasi-informasi terkait seputar emiten di fitur upcoming event ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fitur analytics. Nah, untuk masuk ke fitur analytics ini, teman-teman mungkin bisa cari dulu di kolom kayak saham-saham yang teman-teman ingin pantau gitu. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum kayak kode saham gitu? Belum tahu ya. Nah, jadi di saham itu kodenya terdiri dari empat huruf ya. Seperti perusahaan ada perusahaan ini tuh memiliki kode saham ADRO. Mungkin teman-teman bisa coba ikutin dulu aja ya. Mengklik di kolom pencarian kode saham ADRO ini. Nah, jika sudah, jadi ADRO ini merupakan saham di fitur analytics ini tertera. Itu terlihat bahwa saham tersebut mencatatkan historis seperti apa ya. Historis yang dimaksud itu seperti berdasarkan periode waktu, misalkan dalam waktu 1 minggu di kalender. Nah, itu yang warna hijau ini menunjukkan bahwa saham tersebut mengalami kenaikan. Nah, untuk yang warna orange itu dia menunjukkan bahwa saham tersebut harganya itu tetap. Untuk warna merah ya ini kayak betul. Nah, untuk yang warna merah itu menunjukkan bahwa harga saham tersebut itu sedang turun. Jadi di sini itu untuk di bagian investor chart, kalau kalian scroll ke bawah itu ada bagian investor chart. Di investor chart ini kita bisa lihat seberapa banyak sih jumlah net foreign buy atau net foreign sell-nya. Jadi di saham ADRO ini
Ya, ini kebetulan net foreign buy-nya lebih besar daripada net foreign sale-nya. Makanya di situ tertera 2,17 triliun. Kemudian di bawahnya juga teman-teman bisa melihat tentang volume atau jumlah dari saham yang sudah ditransaksikan. Oke, selanjutnya di sebelahnya analytics ada fitur financial. Di financial ini teman-teman bisa melihat data-data soal fundamental, soal keuangan berdasarkan data kuartalan, data tahunan, income statement, balance sheet, cash flow, earnings, profitability, dan juga growth-nya. Nanti di dalam teman-teman tinggal pilih itu mau apa aja yang teman-teman mau lihat di bagian-bagian ini. Nanti data-datanya itu akan tersaji secara virtual seperti ini. Misalkan kita melihat pertumbuhan atau growth dari saham Andro ini. Jadi terlihat ya secara visual bahwa pertumbuhan dari saham Andro ini lumayan signifikan. Nah, income juga bisa, semuanya tertera secara visual. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi di dalam tentang atau juga mau lihat ke stabilitas, cash flow, balance sheet, statement, dan selanjutnya. Jadi di sebelahnya financial itu dia ada fitur news ya. Nah, bedanya sama news yang tadi, kalau news yang ini itu dia berita-beritanya terkait emiten yang sudah kita beli. Berita-berita dari saham Andro ini. Itu teman-teman juga bisa melihat update terkait soal perusahaannya. Nah, kemudian lanjut ke sebelahnya itu ada fitur profiles. Di bagian profiles ini teman-teman bisa lihat ini histori singkat atau profil singkat dari perusahaan atau emiten yang teman-teman pilih. Nah, itu semuanya tertera di profile dari sektornya. Jadi perusahaan ini sektor apa sih? Kayak misalkan Andro ini kan sektornya energi. Nah, kemudian sektornya juga tertera di situ. Nah, kemudian catatan historisnya juga sudah tercatat di bagian profile dari IPO-nya itu tanggal berapa, kemudian harga berapa dan lain-lain. Nah, teman-teman juga bisa lihat komposisi dari para pemegang saham si Andro ini siapa aja sih. Semuanya ada di bagian profile. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman masih di bagian profile, kalau kalian scroll ke bawah itu di situ ada keterangan bahwa kita bisa melihat jumlah pemegang saham. Di situ biasanya tertera setiap bulan sekali itu kita bisa lihat perubahannya, apakah pemegang sahamnya itu mengalami penurunan atau mengalami peningkatan. Nah, di sini di saham Andro ini tertera bahwa pada bulan Juli itu jumlah investornya menurun sebesar 4.778. Nah, tetapi di beberapa bulan dia mengalami kenaikan seperti di bulan Mei, bulan Maret, bulan Februari. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini. Ini kira-kira mengalami penurunan atau mengalami peningkatan jumlah investornya.
lanjut ke fitur corporate action. Nah, di corporate action ini teman-teman bisa melihat perusahaan ini kapan sih dia membagikan dividennya. Nah, contohnya jika teman-teman sudah memasukkan kode sahamnya, misalkan Medco nih, terus teman-teman masuk ke bagian corporate action, di situ ada pilihannya, teman-teman bisa pilih dividen. Nah, ya teman-teman bisa lihat historinya. Jadi di perusahaan tersebut itu sudah mencatatkan kapan aja gitu perusahaan tersebut membagikan dividen. Nah, kebetulan nih di saham Medco ini dia akan membagikan dividen pada tanggal 8 September nanti. Nah, semuanya setelah jelas nih dari berapa nilainya, kapan tanggal pembayarannya, dan lain-lain. Oke. Nah, masih di corporate action tadi. Tadi kan histori soal kapan pembagian informasi tentang pembagian dividennya ya. Nah, juga ada pilihan-pilihan lain seperti informasi tentang trade issue, informasi tentang waran, stock split, dan juga RUPS. Nah, teman-teman bisa melihat update soal aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten di fitur ini. Oke, selanjutnya bisa teman-teman bisa balik ke menu kawal. Jadi kalau dicari di bagian atasnya itu ada fitur watchlist. Nah, watchlist ini di sini teman-teman bisa milih nih saham-saham apa aja sih yang masuk ke kategori favorit kalian. Nah, teman-teman bisa klik icon plus. Di situ teman-teman bisa cari saham berdasarkan kodenya ataupun teman-teman cari perusahaan apa aja nih. Misalkan Unilever atau perusahaan BCA. Nah, teman-teman bisa cari dan teman-teman tambahin sendiri saham-saham apa aja sih jadi favorit teman-teman buat dipantau gitu untuk melihat ketika perdagangan nanti apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah, teman-teman juga bisa melihat pengelompokannya berdasarkan persentase kenaikan atau penurunannya di kolom yang sebelah kanan atas itu. Nah, bagian change itu ya. Nah, teman-teman bisa nah itu teman-teman bisa memilih nih mau melihat persentase kenaikan, persentase penurunan, dan lain-lain. Oke, jadi fitur-fitur dasar yang wajib kalian ketahui untuk berinvestasi di sebuah saham itu tadi ada 12 fitur-fitur penting ya. Nah, jadi teman-teman bisa gunain fitur itu buat nanti kalian baca-baca lagi nih pergerakan harga sahamnya, tentang beritanya, dan kemudian kalian amati dan kemudian analisis. Jadi aplikasi RTI bisnis ini memang sangat penting untuk kita bagi para investor untuk memantau dan juga melihat data-data yang ada di perusahaan yang kita butuhkan. Oke. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Mister atas sampaiannya. Jadi mungkin singkatnya ya, KPI itu manfaatnya banyak ya kalau bersama kayak tahu KPI. Jadi bisa buat simulasi-simulasi mengenai apa ya? saham ya. Iya, kalau misalnya teman-teman nih mau belajar investasi ke saham, mungkin tapi masih takut kalau uangnya apa ya, masih apa ya istilahnya eman-eman
jangan takut rugi gitu ya uangnya. Ini bisa pakai RTI. Di RTI ini tuh kayak ada apa ya? Ada fitur simulasi saham gitu. Jadi kita sistemnya tuh kita nanti kasih uang virtual lah, uang virtual besar 100 juta. Nanti teman-teman bisa gunain itu buat belajar investasi saham itu secara virtual. Menarik kan? Jadi kayak itu uangnya tuh apa ya, misal kena rugi gitu, itu kan bukan uang teman-teman ya, jadi kayak ya apa ya, lebih gampang lah buat belajar kalau teman-teman. Rugi nggak ditagih ya? Iya, tapi tidak kita tanggung sendiri. Uang virtual jadi nggak bisa ditarik juga. Bisa ditarik ya teman-teman. Masih bingung ya sama RTI ya? Bingung nggak teman-teman? Bingung, pusing apa? Habis lihat pantai tiba-tiba lihat RTI ya Pak ya? Ini ada foto ada salah satu acara yang akan kita saudarakan. Mungkin mau minta tolong buat Mas Raffi sama Mbak Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Raffi ya, panggilannya Mas Raffi ya. Aku ada. Aku Novi, panggilannya Novi. Ya, panggilannya Mbak Novi di sebelah sini. Nah, jadi di sini aku mau jelasin acara puncak dari KSPL. Nah, ini acara besarnya, event terbesar dari KSPL. Namanya Investment Talk atau kita biasa sebut itu iTalk. Nah, nanti kalian bisa join acara kita Investment Talk ini via Zoom. Nah, ini acaranya mengenai seminar nasional saham ya Mbak? Iya, saham. Jadi tadi aku udah jelasin juga kan sama teman-teman kalau investasi itu gak cuma ke saham tapi dari leher ke atas juga. Nah, dengan ikut webinar itu sama aja kayak kalian lagi invest dari leher ke atas buat pengetahuan kalian. Nah, ini kita juga udah sediain wadah, ada investment talk. Di sini tuh kita bakal bahas investasi secara basic, terus juga bahas gimana sih cara ngatur uang yang baik dan benar dengan pembicara yang hebat. Ada Rian Filbert sama Dennis SLL. Kalau teman-teman tahu nih, biasanya cowok gak sih yang tahu Dennis? Nah, biasanya cowok nih tahu nih. Apalagi di belakang tuh kayaknya ada yang udah main saham gitu kayaknya gitu. Valdo kayaknya udah main saham nih. Iya, Nah, nanti kalian bisa nih ikut acara ini karena pembicaraannya juga bicara yang keren-keren. Kita hadir Rian Filbert, dia CEO Fintech Peer-to-Peer Lending. Lalu ada Dennis juga nih. Gimana nih, Novi? Dennis siapa nih? Nah, Dennis itu founder dan CMO dari Sekolah Saham Indonesia. Boleh tuh dikepoin sama teman-teman di IG-nya Dennis SLL, terus IG-nya Rian Filbert. Rian Filbert juga penulis buku. Kalau misalkan kalian mau beli buku gitu-gitu yang basic-basic tentang investasi di saham, reksadana, pokoknya lengkap. Beliau itu penulis gitu. Terus kalau Dennis ya CEO, CMO dari Sekolah Saham Indonesia. Bisa dikepoin tuh di IG-nya. Nah, nanti tanggal 17 September kita bakal undang mereka di iTalk gitu.
di sini sebenarnya kita untuk edukasi kan untuk belajar ya, misalkan daripada kalian beli buku harganya mahal, misalkan sampai 100.000, 200.000, mending kalian ikut kayak seminar-seminar kayak gini, mereka udah jelasin secara lengkap dengan registration fee-nya itu sebesar 35.000. Jadi kalian udah bisa belajar saham dari awal, dari basic sampai advance, sampai kalian mahir belajar saham itu sebesar 25.000 gitu. Jadi menurutku sudah cukup murah ya? Iya benar. Ditambah nanti kan bisa diskusi juga teman-teman sama pembicaranya gitu kan. Jadi bisa diskusi apa sih yang kalian nggak paham tentang investasi, terus di saham tuh bisa ditanya langsung ke expertnya. Terus tadi kan udah dijelasin 35.000, tapi kalau misalnya kalian daftarnya berdua atau malah berlima sama teman-teman kalian, itu ada potongan lagi. Nah kalau double itu cuma 65.000 per 2 orang. Dan kalau belinya berlima, itu lebih hemat lagi, 160.000 per 5 orang. Jadi jauh lebih hemat. Ini worth it sih kalau menurut aku dengan pembicara yang expert kayak gini gitu. Pokoknya kalau aku sih pengennya teman-teman di sini daripada kalian belajar saham di tempat-tempat lain, boleh nih belajar sama kita dari KSPM. Kita sediain markasnya buat kalian bisa lewat nanti misalnya ada acara-acara itu yang banyak KSPM semua kita ya. Sekarang yang acara terbesar itu yang laptop ini. Ya, ini puncaknya teman-teman. Jadi kemarin kita sebenarnya sempat ada 2 acara ya, kayak sekolah pasar modal, terus juga ada kompetisi esai. Nah ini puncaknya dengan mendatangkan pembicara yang hebat tadi gitu. Jadi kalau menurut aku sih ini kesempatan yang bagus ya buat teman-teman, apalagi tadi kita udah sharing basicnya gitu sekilas tentang investasi. Terus kalau misalkan dilanjut lagi dengan ikut iTalk, menurut aku ini kesempatan banget gitu buat diikutin gitu. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin teman-teman bisa ngepoin IG kita juga di KSM UPNPY ya. Ya itu di situ juga ada sama Invest 2022. Bisa dilihat-lihat dulu, siapa tahu nanti nggak minat sekarang tapi tiba-tiba nanti overthinking malam-malam kayak hidupku kok gini-gini aja. Jadi nanti bisa pengen beli tiketnya bisa dicek di iFest 2022. Lanjut nih ke Apa ini? lanjut selanjutnya kita ada sesi Q&A tanya jawab. Buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan seputar investasi atau seputar acara kita, boleh banget buat tanya-tanya. Ya tanya bebas, mau tanya apa aja bebas ya. Tanya apa aja bebas ya. Apa ya? Ada yang mau tanya? Nanti nanti dapat apa jajanan yang enak di sini apa Bang? Apa? Mau tanya? Ini. Oke, dari siapa? Argia. Argia 11 IPS 2, 4 Argia 11 IPS 4. Langsung dijawab apa? Nunggu ada yang tanya lagi? Dikumpulin dulu. 3 ya, 3 pertanyaan, ayo. Siapa? Yang dari Bali? Apa? Ya.
Dewa ya? Ini mas yang berdua ini namanya siapa? Mas? Siapa namanya mas? Yang ini berdua, satu meja ini. Berbanget. Oh bertiga, satu ini. Sebelah si bro? 4, oh satu kelas. Oh. Ini ada 11 IPS 3. Ada 11 IPS 2. Oke. Sampai 11 IPS 1. Ada, oh ya. Dari IPS 3 ada yang mewakili tanya? Ini kan udah dari IPS 4 terus ini 2 orang. Tadi apa? Nadia tanya aplikasi yang cocok untuk belajar tentang saham ya. Oke. Satu lagi. Kemana yang dari adik dari IPS dulu tadi yang hantar deh. Mau tanya nggak? Apa? Apa aja boleh, mau tanya apa aja. Boleh mau tanya tentang ekonomi juga boleh, fakultas di UPN atau apa. Ada yang pengen masuk di ekonomi? Enggak ada. Lah pada maunya apa? HI, terus hukum. Apalagi psikologi ya, banyak ya psikologi. Ekonomi jarang malah ekonomi ini. Pusing. Oh. Oke. Oh, ada yang mau tanya? Oke. Wah, banyak ini. Senang nggak gue kayak banyak. Yang ini dulu. Ya, diri. Dari semua strategi yang paling bagus buat saham. Oke, dari Oke, 11 IPS 4 lagi ya. Dari Laila. Terus tadi berdiri, belum berdiri? Nah, bagaimana efisiensi pasar modal dalam mempengaruhi saham? mantap. Namanya siapa namanya? Hah? Septia dari 11 IPS? 12 IPS 3. Oh, kak kelas ini, kak kelas senior. Mulai kritis ini, pertanyaan-pertanyaan kalau udah kelas 12 tuh. Rencana mau masuk mana nggak Septia? Malu ya. Dah, 4 di keep dulu ya. Sampai 1. Oke, Dani. Cara menghindari resiko dalam investasi. Siapa namanya? Anissa dari kelas 12 IPS 4. Oke. Jadi udah ada berapa pertanyaan ini? 5 ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oh, tambah lagi. Masih yang terima lagi? Oke, pada berdiri. Langkah awal untuk berinvestasi dari siapa namanya? Diva kelas? 12 IPS 4. Oke, 12 IPS 4. Diva. Ada lagi?
Yang mas-mas ini kok anteng-anteng? Hah? Udah malu-malu ya mas-mas main? Soalnya sedikit juga ya mas-mas ini. Ya, cukup? Dan langsung siap-siap. Oh ya, mungkin dari KSPM ini ada yang mau jawab? Mau gini, oh Kak Novi ini yang paling bersemangat. Tadi pertanyaan dari Anissa nih, cara menghindari resiko investasi. Tadi ini di saham kan maksudnya? Ya, investasi saham. Tadi kan resikonya udah dijelasin, ada capital gain, terus juga ada likuidasi. Nah, buat menghindari resiko itu, oh iya, capital loss, sorry. Nah, untuk menghindari resiko itu kita bisa melakukan diversifikasi, teman-teman. Itu tuh istilah buat meminimalisir resiko. Diversifikasi itu kayak kita investasi jangan di satu tempat gitu loh. Kan saham tuh ada banyak. Nah, ada beberapa macam sektor gitu. Ada yang di sektor pertambangan, contohnya Antam. Terus juga ada yang di sektor konsumer, contohnya ICBP misalnya. Nah, kalian diversifikasi. Jadi investnya tuh di ICBP, terus juga di Antam. Jadi jangan di Antam semua gitu. Uang kalian tuh jangan ditaruh di satu emiten aja, tapi lakukan diversifikasi kayak gitu singkatnya. Gimana, mudah dipahami? Ya. Ada yang mau jawab lagi? Nah, pertanyaan dari Laila, strategi yang paling bagus untuk investasi saham ya? Strategi yang paling bagus. Tadi itu kan strategi ada dua, ada langsam sama DCA. Nah, kalau ini tuh sebenarnya jawabannya berdasarkan sudut pandang masing-masing sih. Nah, kalau menurut aku sebagai mahasiswa, yang strategi yang tepat buat aku tuh yang DCA. Jadi nyicil gitu tiap bulan. Karena kalau misalkan langsam kan harus uang gede sekaligus gitu ya. Itu belum bisa aku. Jadi paling dicicil tiap bulan tapi konsisten gitu. Apakah mau jawab? Oke. Sama-sama. Tapi mungkin mau Raffi, baju Raffi. Ini aku mau jawab yang pertanyaannya Nadia ya. Nadia mana ya? Oh, kita sini. Pertanyaan dari Nadia, investasi dan aplikasi yang cocok untuk belajar yang kayak gimana? Sebenarnya kalau investasi saham itu nanti kita beli sahamnya itu dinamanya itu sekuritas. Jadi kalau dari KSPM Jogja sendiri, pokoknya Jogja itu pakai sekuritas namanya BRI dan Reksa. Nah, nanti kita buka akun BRI dan Reksa dulu, terus nanti di situ kita baru bisa melakukan perdagangan saham, jual beli saham. Kalau misalnya investasi untuk pemula, biasanya tuh kita pakai reksadana. Tahu nggak reksadana itu apa? Jadi reksadana tuh simpelnya kita kayak nabung, cuma kita bisa dapat return gitu. Itu sih. Nah, aplikasinya apa? Kalau misalnya reksadana itu bisa kayak pakai Ajaib atau Bibi. Kalau misalnya dari reksadana, reksadana tuh keuntungannya kecil misalnya. Nah, baru itu kita pindah ke yang namanya saham. Kayak gitu. Gimana nanti ya? Sudah bisa. Oke, nanti boleh dicoba ya. Boleh pakai reksadana dulu di aplikasi Bibit. Nanti kalau udah bisa, baru pindah ke saham. Gitu.
Ini aku mau jawab pertanyaannya Septia, Mas Septia. Oke, Septia di situ. Jadi pertanyaannya itu bagaimana investasi pasar modal dalam mempengaruhi saham. Mungkin ini aku benerin dikit ya pertanyaannya. Jadi saham itu adalah produk dari pasar modal. Nah, mungkin pertanyaannya lebih ke bagaimana investasi saham itu dalam mempengaruhi pasar modal atau perekonomian di Indonesia ya mungkin ya. Kalau investasi itu atau di pasar modal itu kita bisa melihat mungkin rangkuman dari kita membeli saham, dari kita menganalisis saham itu di pasar modal ya, itu kita bisa merangkum perekonomian Indonesia secara apa ya, lebih secara ini ya, general lah ya. Nah itu, jadi semakin banyak orang yang berinvestasi ya, di pasar modal, maka biasanya perekonomian itu naik, kayak gitu, perekonomian Indonesia itu naik. Jadi ya misalkan Mbak Septia itu beli saham, nanti indeks pasar modal itu atau IHSG yang kita sebutnya, indeks harga saham gabungan itu juga akan naik, gitu. Nah semakin naiknya IHSG berarti perekonomian di Indonesia itu semakin baik, kayak begitu Mbak. Oke, sudah jelas Mbak Septia? Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Diva. Diva mana Diva? Oke, langkah awal untuk berinvestasi. Oke, menurutku sendiri kalau langkah awal untuk berinvestasi itu yang pertama itu kita harus mengerti tentang investasi itu sendiri ya. Jadi kita investasi lewat ke atas atau biasa kita sebut belajar investasi. Nah, gimana sih belajar investasi? Bisa tanya ke KSPN, bisa lewat YouTube, bisa lewat googling, bisa lewat buku, banyak sekali ya. Nah, langkah awal untuk berinvestasi itu biasanya kita menyisihkan uang kita, misalkan uang saku kita itu disisihkan berapa persen dari saku kita. Itu nanti kita sisihkan uang tersebut, dikumpul-kumpulin sampai bisa membeli saham, atau buat awal-awal itu biasanya reksadana dulu, kayak gitu. Jadi yang terpenting dari langkah awal untuk berinvestasi itu yang penting belajar dulu. Dan kalau kita bilang tuh money management ya Mbak ya. Money management itu kita bagaimana cara kita mengatur uang itu. Jadi uang yang kita terima sebagai penghasilan kita, misalkan uang saku kita, itu kita kelola dengan baik. Gimana caranya biar uang itu bisa berkembang. Nah, manajemen itu bagaimana cara kita mengolah resiko kita itu semakin rendah resiko kita, tapi semakin tinggi profit yang kita dapat, kayak gitu. Gimana Mbak Diva? Mana Mbak Diva? Oke. Terus, nah ini untuk Agnia mana nih? Oh iya, Agnia. Mana Agnia? Kalau analisis teknikal itu gimana? Oke, analisis teknikal itu kita menggunakan namanya sebuah website, namanya TradingView biasanya. Kita di situ. Nah, pokoknya kalau kalian buka itu, nah coba nih Mbak Nisa boleh bukain TradingView. Iya. Nah, di sini kita bisa login dulu. Coba cari saham Mbak, saham apa aja boleh. Nah, intinya sih dari teknikal itu kita pakai namanya chart ya. Nah, chart itu apa sih? Candlestick itu apa? Chart itu tuh pergerakan harga sahamnya. Nah, itu yang merah itu kalau sahamnya lagi turun, kalau hijau itu sahamnya lagi naik, kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat. Nah, ini kita menganalisis teknikal ini pakai ini biasanya.
Mungkin nanti kalau mau belajar tanya-tanya ke KSPM untuk lebih lanjutnya ya Mbak ya. Misalkan cari Mbak saham TLKM atau Telkom nih. Nah ini bisa kita lihat kan ada candlestick namanya itu, yang garis-garis itu candlestick namanya. Nah itu kalau merah itu sahamnya itu berarti lagi turun dari harga pembukaan atau harga open bisa kita sebut itu ke harga penutupan atau close. Nah itu berarti kalau merah misalkan harganya tadinya 100 itu turun ke misalnya 80 gitu, tergantung dia turunnya itu ke angka berapa. Nah cara analisis teknikal itu banyak ya macam-macamnya. Jadi ada yang mengandalkan misalnya per candle ada ya, per candle, terus nanti ada yang per pattern ya. Nah ada yang pakai pattern, jadi pattern itu pola-pola yang terulang. Jadi nanti banyak deh macam-macam pattern tuh lebih banyak. Nah, kalian bisa searching googling itu. Nah, pattern itu biasanya dari tahun ke tahun itu suka terulang. Ada namanya double bottom, ada namanya top and handle, ada yang namanya tuh head and shoulder, itu banyak banget. Nah itu head and shoulder kayak sampo itu banyak banget chart-chart pattern itu di teknikal ini. Nah untuk lebih lanjutnya nanti boleh deh tanya-tanya ke kita gitu. Yang penting intinya sih chart pattern itu atau candlestick ini itu dia menggambarkan aksi jual dan aksi beli di sebuah perlawanan dan permintaan di sebuah saham gitu. Nanti kaitannya ya, kalau nggak ngerti aja. Ada lagi mungkin masih belum jelas tentang teknikal itu caranya gimana atau gimana? Sudah jelas. Oke. Nanti bisa nih pakai time frame-nya, ada time frame-nya itu ada daily, ada weekly, ada monthly. Jadi kalau daily itu satu candlestick-nya itu nanti per hari, kalau weekly itu nanti satu candlestick itu satu merah-merahnya itu satu minggu, kalau monthly itu dari satu bulan. Oke, nah gimana sih Mbak? Boleh. Ini suhu ini. Aku mau nambahin ya, tadi kan sempat bahas fundamental juga. Nah kalau perbedaannya tuh, kalau fundamental kamu nanti menganalisanya laporan keuangan. Jadi dilihat dari kayak ini perusahaan bisnisnya apa ya, gitu. Terus tujuan kedepannya atau rencana beberapa tahun ke depan tuh apa nih perusahaan. Jadi yang dianalisa tuh laporan keuangan. Kalau fundamental. Nah kalau teknikal kita tuh fokusnya ke pergerakan harga aja, tanpa peduli laporan keuangannya kayak gimana gitu. Jadi itu sih yang harus diingat. Terus kalau mau trading itu kan pakai teknikal. Tadi benar kata Raffi, yang pertama dilihat tuh time frame dulu. Kita harus nentuin kita tradingnya mau berapa lama gitu. Misalnya kamu mau trading harian, nanti time frame-nya 1 hari. Kalau misalkan mingguan ya 1 minggu time frame-nya kayak gitu. Terus nanti diperhatikan candle-nya yang hijau merah itu. Kalau merah artinya turun, kalau hijau artinya naik. Terus itu kan di pojok ada indikator ya. Nah itu alat yang bisa digunakan sama teman-teman kalau misalkan mau menganalisa secara teknikal. Ada macam-macam indikator. Tapi kalau dijelasin di sini kayak kepanjangan ya. Nah ini juga bakal dijelasin di webinar nanti sebenarnya kayak gitu. Jadi harus ikut sih kalau menurut aku. Udah kita aja nambahinnya. Kasih. Ya itu mungkin tambahan dari Mbak Novi ya. Nah pokoknya kalau di teknikal itu nanti kita bakal tahu namanya bullish dan bearish. Kalau bullish itu berarti sahamnya lagi naik, kalau bearish itu berarti sahamnya lagi turun, kayak gitu. Nanti tanya-tanya Mbak Novi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada yang belum terjawab pertanyaannya? Sudah semua ya? Oke. Mungkin sampai. Ya, terima kasih untuk Mbak Novi sama Mas Raffi yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman SMA 1 Sedayu ini. Selanjutnya apa ini Mbak Disia?
Ya, oke. Bisa jawab nanti dapat steak kentang. Kita ngomongin investasi ya mas. Teknikal juga dengan Norvin. Silakan. Kita mau tanya. Kita mau tanya nih ke teman-teman. Nah tadi kan udah jelasin tuh investasi itu apa, kayak gimana kan? Mungkin teman-teman udah paham setelah gambaran tentang investasi. Nah, menurut teman-teman tuh investasi itu apa sih? Yang setelah mendengar penjelasan dari Mbak KSPM tadi, kakak KSPM lah. Ya. Ada yang mau dari? Mungkin dari barisan sini siapa yang mau pilih ayo. Ya boleh. Boleh. Siapa? Belakang mas. Kita ada Yang belakang. ngomong gitu. Dari tadi masih. Siapa yang belakang? Ayo mas. Apa? Bukan. Oh Ali. Mas Ali, cepat pilih Mas Ali. Oke. Gimana Mas Ali setelah mendengar penjelasan dari KSPM ini, menurut Mas Ali itu investasi itu apa sih? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal. Nanamkan modal, oke. Itu Mas Ali. Boleh Mbak. Oke. Terus kan? Oh, dari sini kan udah ya. Nah, ya, dari sini. Ya. Yang depan ini kayak aduh bukan. Oh itu juga Mas Faldo ya. Oke. Oke, boleh. Ayo. Ya, kalau kita kan apa? Kalau kita bekerja untuk uang kan. Oke. Tapi kalau investasi itu uang bekerja untuk kita. Udah. Kayaknya kedepannya ini udah Jadi, keren investasi banget ini orang yang habis. Mungkin yang garis. Oke, keren Mas Faldo. Dari sana nih yang anteng-anteng nih. Monggo. Nah, ayo. Siapa yang muda? Ayo. Pak. Boleh. Nggak apa-apa. Investasi itu sesuatu yang berguna bagi masa depan. Soalnya investasi itu nggak perlu mampu uangnya. Ya, betul. Betul. Dari siapa namanya? Aurora. Iya kan? Ya. Mas berapa? Oke. Berarti udah paham ya apa itu investasi teman-teman. Oke. Yang kedua nih, kayaknya lebih dari satu nih. Kebetulan. Iya. Tidak. Oke. Selanjutnya tadi kan udah tahu tuh investasi itu apa. Nah, kita mau tanya nih, kalau investasi itu sendiri kan pasti ada keuntungan sama resikonya. Boleh nih disebutin apa keuntungan sama resiko kalau kita investasi? Apa keuntungan dan risiko dalam berinvestasi saham ya? Oke. Nah kan pertama dari deret sini toh. Nah sekarang dari deret sini yang pertama. Itu mas-mas yang bertiga itu. Halo. Oh yang mbak. Oke. Jadi. Kalau keuntungannya dapat capital gain sama dividen. Oke. Kalau resikonya capital loss sama dividen. Wah, tepuk tangan. Dari kak siapa ini? Lia. Oh ya, sama ini. Dari kapital sama terkin ya. Sama apa tadi? Iya. Likuidasi benar. Terus yang dari
Oh iya benar. Dari mana? Mana? Mungkin artinya capital gain ada yang mau menjelaskan lagi? Oh ya, senang kalau semangat gitu. Selisih capital gain adalah selisih harga beli dan harga jual saham. Mantap, betul, betul sekali. Nah untuk Kak siapa ini? Arnita, Arieta, oke. Selisih harga jual dan harga beli yang positif ya. Jadi yang plus ya. Kalau terus selanjutnya pertanyaan apa lagi? Pertanyaan yang ketiga, tadi kan ada teknik-teknik investasi saham. Mungkin teman-teman bisa nyebutin nih ini apa aja dari teknik-teknik investasi sahamnya. Yang mau jawab teknik-teknik dalam investasi saham. Mau satu-satu boleh? Oh, keren ini ada yang angkat tangan lagi. Ada yang angkat tangan? Nah ini udah diskusi ini. Siapa ini? Kak siapa ini? Ngerudung hitam. Siapa yang mau jawab? Oh itu kataan ya boleh. Ada broad investing, income investing, melalui investing sama trading saham. Oke. Ya betul sekali. Keren nih. Enam dari SMA harus dari ini. Oke. Terus ada pertanyaan lagi atau lanjut apa ini Kak? Ini dari kakaknya ada yang mau tanya atau dari ini mungkin mau ada banyak lagi. Udah. Jadi ini udah pada siap investasi semua ya ini ya. Yang penting jangan utang ya uangnya ya. Ya, awal investasi itu yang penting jangan pakai uang panas, harus uang dingin. Uang panas itu apa Kak Lisya? Uang panas itu ya uang utang, uang SPP malah dibuat main saham, terus uang apa? Uang yang seharusnya itu buat beli kebutuhan. Ya. Sebaiknya jangan gitu. Ya sebaiknya uang dingin, uang yang nggak kepake misalnya tabungan per bulan, sisian dari apa? Uang bulanan atau uang jualan atau uang uang harta apa? Warisan siapa tahu? Udah ada yang dapat apa warisan? Ya ya. Apa ya tentang investasi ini kita juga ada apa ya event per-event lah istilahnya. Kita ada ide nih teman-teman yang akan dilaksanakan hari ini. Hari ini? Oh, hari ini Sabtu. Iya, hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 jam setengah Jam 19 Oke. atau jam 7 PM ya jam malam. Itu di IG-nya KSPM UKMVY, KSPM FEUNY, ISPY Yogyakarta. Jadi nanti akan membahas mengenai ciri dan cara menghindari. oh, jadi yang teman-teman kan mau mulai investasi nih rencananya. Nah ini ada kiat-kiat bagaimana ciri dan cara menghindari investasi bodong. Karena kan sekarang banyak ya kayak scam-scam sama investasi-investasi yang berkedok apa menguntungkan tapi aslinya bodong. Nah ini tidak dipungut biaya sama sekali ya, gratis. Ini live IG, boleh ditonton semuanya. Nobar bareng-bareng tuh. Biasanya kalau nobar kan film drakor, nobarnya ini tuh keren banget. Dan itu juga keren-keren dari KSPM juga ada Mbak Novi lagi. Mbak Novi lagi, kita Mbak Novi, kita Mbak Novi, kita Mbak Novi. Iya. Boleh lihat IG KSPM. Selain ada live IG juga kalau kalian ngecek IG-nya KSPM juga banyak banget informasi tentang investasi ya Mas. Betul sekali. Boleh lah, dicek, di follow juga boleh banget. Gitu. Ya? Oke, karena
kita udah Q&A, udah kuis, udah tahu mau ada live IG juga. Acara selanjutnya yaitu acara pemberian plakat dan dokumentasi. Untuk pemberian plakat itu sendiri akan dilakukan oleh Ketua KSPM BPM Veteran Kecamata, Mbak Amelia Arum. Karena Amelia Arum sedang ada urusan tadi, diwakili Mbak Amalia ya, selaku wakil ketua KSPM. Selanjutnya kepada perwakilan SMA 1 Sedayu. Silakan Mbak Lia dan perwakilan dari SMA 1 Sedayu. Semoga tidak apa ya, tidak banyak ingin